Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Salah satu poin yang saat ini sedang menjadi perdebatan masyarakat internet adalah beberapa barang bukti yang ditunjukkan ke media pada saat press release di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Poinnya adalah tentang barbuk yang berupa lakban warna kuning. Kalau kalian sudah melihat di Instagram storyku, beberapa kali aku munculkan bahwa dari video yang beredar yang sudah ditampilkan salah satunya dari iNews ya, yang sudah tidak lagi menggunakan sensor di beberapa platform digitalnya, kita zoom lebih clear teman-teman. Di sini itu terlihat kayak ada dua lakban warna kuning yang berada di sebelah kiri dari lehernya mendiang pada saat ditemukan pada 8 Juli 2025 sekitar setengah 8 pagi oleh Siswanto, penjaga kos dan juga salah satu penghuni kos di sana. Pada saat aku lihat lebih detail, ini banyak komentar netizen, terutama di channel ini bilang bahwa Mas Anjas coba dilihat itu dari dua, yang terlihat dua ya teman-teman, itu kan berbeda sekali dengan yang ada di barang bukti pada saat dirilis beberapa hari yang lalu. Aku coba cross-check kembali nih, dirilis beberapa hari yang lalu, itu kan ini yang salah satunya nih teman-teman. Bahkan ada dari media juga dari iNews yang mengatakan bahwa terlihat lakban tersebut masih dalam kondisi baru. Oke, kalau aku lihat lebih detail, ya memang kelihatan kayak di lakban kuningnya itu ada kayak selotip yang tipikal kayak baru ya. Jujur, aku belum pernah nih memegang yang namanya lakban kuning, tetapi tipikalnya kalau lakban-lakban yang warna bening atau cenderung coklat, itu kan sudah common ya. Dan memang di ujungnya itu indikasinya seperti itu, teman-teman. Aku juga bingung ya, kenapa dalam rilis kemarin itu kan banyak barang bukti yang dijembreng gitu sama penyidik ya. Bahkan ada yang alat kontrasepsi, yang katanya didapatkan dari tasnya mendiang dan juga di tempat sampah. Kemudian juga ada ini. Kalau dibilang bahwa barang bukti itu tidak serta-merta harus berkaitan dengan peristiwanya, karena ada salah satu penasehat Kapolri ya, Pak Arianto dengan segala hormat, yang beliau menyetujui karena ada pro dan kontra. Kenapa sih kayak gel atau kondom itu ditunjukkan? Ada yang mengkritisi bukankah itu adalah hal yang sensitif? Katanya mau melindungi hal-hal yang sifatnya adalah pribadi, tapi kenapa itu ditunjukkan? Kalau Pak Arianto bilang bahwa justru saya setuju gitu. Kalau yang namanya barang bukti, ya ditunjukkan aja semuanya seapa adanya. Nanti serba salah lagi polisi kalau nggak ditunjukkan, nanti kesannya ada yang ditutupi. Tapi kan anehnya adalah kalau untuk lakban kuning gitu, kita ngerti lah itu adalah bagian yang memang menjadi yang sangat nyata, dililitkan di bagian atasnya mendiang daru. Tapi kalau untuk dua hal yang lainnya, yang sensitif tersebut, pada saat ditanya sama wartawan kan, Bapak itu bagaimana terkait dengan dua hal tersebut? Cuma dikatakan bagaimana mereka mendapatkan. Pertama katanya di plastik hitam, yang malam hari itu dibuang oleh mendiang daru. Kemudian juga didapatkan di tas yang ditinggalkan di dekat tangga lantai 12 menuju ke rooftop di kantor Kemlu. Tapi ditanya untuk apa, kami belum mengetahui untuk apa kegunaannya. Secara common sense, manusia dewasa itu adalah hal yang wajar. Usia mendiang kan juga sudah dewasa, sudah juga punya istri. Jadi itu bukanlah hal yang aneh, salah satu kebutuhan manusia juga. Tapi apakah ada hubungannya dengan peristiwa ini? Kalau kata Pak Arianto kan di beberapa podcastnya aku dilihat di Metro TV ya bahwa itu sebenarnya masyarakat itu harusnya lebih paham begitu loh. Penyidik itu berusaha menyampaikan data-data itu tidak secara gamblang karena untuk melindungi hal-hal yang sifatnya kayak rahasia-rahasia pribadi. Harusnya masyarakat bisa memahami kayak misalnya kata-katanya itu tidak ada kata-kata bundir, tapi tidak ada keterlibatan orang lain. Kemudian ditunjukkan juga dengan dua barang bukti tersebut. Sebenarnya kalau polisi mau menunjukkan lebih detail, itu bisa-bisa aja. Tapi kan nanti mempertimbangkan rasa kemanusiaan, keluarga yang ditinggalkan, dan sebagainya. Kesannya adalah yang dilakukan itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi harkat dan martabatnya dari mendiang. Tetapi di sisi lain, masyarakat menilai, masa sih itu dilakukan untuk hal tersebut?
yang curiga bahwa dugaannya apakah ini adalah dugaan framing agar kesannya ya tidak ada unsur pidana. Oke, untuk terkait dengan lakban kuning ini, aku nggak tahu nih, aku tunjukin di layar ya. Apakah ini bagian dari barang bukti tersebut atau yang baru gitu. Kenapa? Ceritanya gimana kok kelihatan baru? Aku harap penyidik juga memberikan beberapa klarifikasi ya ke media lagi terkait dengan hal-hal yang sangat pandangan mata. Pandangan mata juga dan juga pendengaran yang sangat clear. Kalian masih ingat di awal-awal kejadian kasus ini ada keterangan dari Kapolsek Menteng yang mengatakan bahwa jam 10-an malam pun Siswanto penjaga kos itu dugaannya itu menyapa mendiang pada saat lagi ngambil makan. Tapi ini bertolak belakang dengan CCTV yang katanya, menurut penyidik, itu sekitar 1 jam 26 menit setelah dari Grand Indonesia, mendiang itu berada di rooftop di lantai 12 kantor Kemlu. Masa ada satu orang tapi berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Itu tidak ada loh klarifikasinya. Apakah salah ngomong, ataukah mungkin siswantonya nggak ngelihat jam secara detail, jadi agak lupa dan sebagainya. Itu kan tidak ada klarifikasi juga, walaupun kita tahu, kan penyidik selalu mengatakan bahwa kan wartawannya nggak nanya waktu itu. Ya, harusnya kan juga sudah ada perdebatan di sosial media, kenapa nggak diadres? Makanya aku bilang bahwa kayaknya nggak mungkin deh untuk mengclearkan banyak isu-isu di masyarakat hanya dengan sekali mencoba gitu, attempt, atau satu kali konferensi pers. Harusnya adalah beberapa kali sedikit-sedikit agar biar clear. Karena apa? Aku yakin sih, masyarakat Indonesia juga nggak serta-merta kalau udah yakin pasti gitu, nggak. Aku yakin kalau sudah ada data-data yang meyakinkan, sudah masuk logika, pasti juga bakal cooling down. Tapi kan sekarang nggak seperti itu, teman-teman. Oke, itu adalah terkait dengan drama lakbannya. Nah, kemudian di salah satu keterangan yang kita juga sudah dapatkan dari media, misalnya adalah di jam-jam yang krusial, pada saat handphonenya mendiang, itu akan off atau sudah tidak lagi aktif karena kan penyidik mengatakan dalam rilis bahwa menggunakan data yang BTS atau sedemikian rupalah dengan peralatan canggih dari penyidik bahwa di komunikasi terakhir adalah handphone yang mendiang yang Samsung itu terakhir dicek aktif pada saat Daru itu pulang dari Mall Grand Indonesia, which is itu adalah momen pada saat dia baru aja selesai berkomunikasi dengan istrinya di Yogyakarta. Dan disitulah dikatakan dengan tegas penyidik pada saat di Kemlu dan juga di kos, itu sudah nggak ada lagi handphonenya, nggak ada, keberadaannya tidak aktif. Tapi apakah tidak aktif tersebut juga tidak dibawa juga handphonenya secara logika, tidak ada kejadian yang signifikan. Maksudnya kan, kalau CCTV-nya benar, yang mendiang itu berada di kantor Kemlu 1 jam lebih kan ya, kalau memang beliau itu mendiang itu handphonenya ketinggal atau jatuh, kenapa dengan waktu tersebut nggak berusaha nelpon temen lah, nyari-nyari dan sebagainya? Kan itu sangat janggal sekali teman-teman. Dan apakah handphonenya sengaja dimatikan? Tetapi ada beberapa poin yang menarik ya. Misalnya adalah setelah ADP mengabari istri sedang berbelanja pakaian dan kemudian juga mengantri taksi, dan juga merubah haluan dari awalnya mau ke kos-kosan tapi malah ke kantor, ini dikatakan bahwa menit 21.18 pada 7 Juli 2025, lokasinya masih di sekitaran Mall Grand Indonesia. Daru itu berdasarkan catatan polisi sempat salah mengirim WhatsApp. Nah, aku pengen tahu nih, sumber salah mengirim WhatsApp ini dari mana? Karena kan handphone yang mendiang, yang Samsung yang dipakai sehari-hari, sampai sekarang masih belum diketahui di mana keberadaannya. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mungkin WhatsApp ini bisa dilihat dari dari laptopnya mendiang, karena terkoneksi secara langsung. Jadi dicek nih, ini yang pertama. Yang kedua, bisa aja mendapatkan data ini dari orang yang dikirimin pesan tersebut. Atau bisa aja keduanya sudah ada konfirmasi. Kalau yang paling make sense sih menurut aku adalah keduanya. Jadi sudah dicek nih dari laptopnya mendiang, kemudian dikonfirmasi dengan si penerimanya, oh ternyata betul itu salah kirim WhatsApp. Tetapi poinnya adalah di salah kirim WhatsApp ini adalah detik-detik krusial handphonenya sudah tidak aktif lagi. Karena di 21.39
itu ADP mendiang Daru tiba di kantor Kemlu. Artinya adalah handphonenya nggak aktif berapa menit ini? 39, berarti kurang lebih adalah jaraknya 21 menit ya. Kurang lebih dengan waktu yang nggak tahu apakah sudah dikalibrasi atau nggak. Tapi menurut aku naik taksi dari Mall Grand Indonesia jam 9 malam sampai setengah 10 sekitar 20 menit adalah jarak yang make sense. Pada umumnya adalah seperti itu, udah nggak terlalu macet juga. Jadi dalam waktu 20 menitnya dari Mall Grand Indonesia menuju ke Kemlu di beberapa jam sebelum ditemukan sudah tidak lagi bernafas, ini ada peristiwa yang benar-benar fundamental terjadi di sini. Karena seseorang mematikan handphonenya, itu kan pasti ada alasan yang begitu kuat banget. Apakah mungkin seperti temuan penyidik bahwa tidak ada unsur orang ketiga di sini, mungkin mendiang sudah begitu nggak semangatnya lagi hidup, udahlah HP-nya dimatiin aja, aku penat banget, jenuh semuanya. Mungkinkah seperti itu? Lantas ditaruh di mana HP-nya? Kalau memang dia sepenat itu, artinya kan HP-nya juga otomatis kan bisa ditaruh di tas. Karena kan seperti temuan penyidik, katanya kan di 2 tas yang diletakkan di bawah tangga di tempat rooftop tersebut, itu ada plastik yang belanjaan ya, yang dari kertas itu berisi yang kayak celana dalam, kemudian juga dasi, dan mungkin ada baju dan sebagainya lah buat kebutuhannya pakaian sehari-hari. Sementara di tas ranselnya itu kan ada ditemukan yang 2 hal sensitif tersebut ya teman-teman, yang alat itu, alat K, dan juga ada catatan kesehatannya. Kalau memang mendiang itu mau menghilangkan jejak dengan niat dia pengen saying goodbye ke dunia ini, ya harusnya jejak catatan kesehatan itu dirobek-robek, dibakar, karena biar nggak ketahuan kan apa sakitnya gitu. Terus juga pada umumnya orang-orang yang mau mengucapkan selamat tinggal di dunia ini, itu kan biasanya ada tulis surat wasiat. Dan ini kan suatu hal yang sangat janggal. Ya, kita tahu nih beberapa ahli psikolog forensik kan selalu mengatakan bahwa memakai lakban kejadian seperti ini itu bukan hal aneh lagi katanya. Ya, memang bukan hal aneh lagi, tetapi ada juga beberapa hal yang sama mungkin lakbannya, tetapi ada treatment-treatment yang nggak sesuai. Misalnya kayak case yang di Bangkok yang artis, aku lupa namanya siapa, yang syuting di Bangkok, yang dia mengikatkan dari leher dan juga ke bagian sensitifnya, itu kan dalam kondisi tidak berbusana. Dan dalam kondisi ditemukan yang menjuruslah ke arah sana. Tapi kalau mendiang dengan kondisi terakhir seperti itu, tidak ada cairan ditemukan di sana, dan semuanya mulus-mulus saja, kan aneh. Memang mulusnya maksudnya di kondisi sekitarnya nggak ada jejak-jejak dan sebagainya, terlalu bersih menurut aku, tetapi ada beberapa luka-luka yang dikatakan dokter otopsi adalah luka benda tumpul. Ya, otopsi nggak bisa ngomong ini ada pidana atau enggak, cuman interpretasinya yang bisa mengarah ke sana. Jadi titik krusialnya adalah menurut aku 20 menit pada saat dari Mall Grand Indonesia menuju ke Kemlu. Itu adalah titik yang menurut aku sepertinya ada yang curiga bahwa sepertinya mungkin penyidik sudah tahu isi HP-nya apa gitu. Tapi kalau dibuka nanti malah membuat malu keluarganya mendiang. Tapi ada yang mengatakan sebaliknya enggak. Justru kalau dibuka itu akan ketahuan siapakah di balik semua ini, yang sebagian besar masyarakat aku lihat yakin ini jelas ada unsur pidananya. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai case ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.